Sebelumnya di Koroshi Ai episode 4. Euripides berkunjung ke rumah ibu Chatou, Nyonya Dangwort, untuk mengetahui masa lalu Chatou. Sementara itu, Song dan Chatou yang sedang berada di gereja, diserang oleh orang-orang suruhan Hou. Beruntung Song berhasil menghabisi mereka semuanya. Namun, Chatou menghilang dan disandra oleh Hou. Kita masuk ke episode 5. Di mana episode kali ini berjudul, Batas. Sebelum itu, Animen mohon dukungan kepada teman-teman semua untuk like dan subscribe video ini ya. Karena ini berguna untuk kelangsungan hidup Animen ke depannya. Salah. Untuk kelangsungan channel ini ke depannya. Song menemui Hou di tempat ia menahan Chatou. Siapa sangka kau akan datang hanya untuk seorang sandera, ucap Hou. Di mana dia? Tanya Song. Jangan bilang kau sudah lupa kejadian 5 tahun yang lalu, ucap Hou. Ya, yang dimaksud Hou adalah pembunuhan Song terhadap rekannya Sungwoo. Hou langsung menyerang Song dengan sebilah pisau. Sementara Song, melawannya dengan pistol. Meskipun begitu, terjadi pertarungan sengit di antara mereka berdua. Akhirnya, setelah terkena 2 kali tembakan, Hou berhasil dilumpuhkan. Song bertanya sekali lagi. Di mana dia? Ucapnya. Namun Hou tetap tidak mau memberitahu. Beralih ke Chatou yang sudah sadarkan diri. Ia sangat kaget karena ternyata, di kakinya sudah diletakkan bom. Dia menendang pintu mobil tersebut dan berusaha untuk keluar sesegera mungkin. Dan sesaat setelah dia berhasil keluar, mobil itu pun meledak. Kakinya terkena pecahan kaca mobil akibat ledakan tersebut. Sementara itu, Hou bangkit dan kembali menyerang Song. Song pun membalasnya dengan menghujaninya dengan tembakan, namun itu tak bisa menghentikannya. Ia tetap bisa menggapai Song. Seketika kita diajak ke masa lalu di saat Hou masih remaja. Di mana Sungwoo memungutnya meskipun saat itu ia menjadi gelandangan. Tak hanya itu, Sungwoo pun mengajaknya bergabung ke dalam organisasinya. Hal itulah yang membuatnya merasa sangat kehilangan sekaligus marah saat tahu Sungwoo dibunuh oleh Song tanpa alasan. Setelah menerima begitu banyak tembakan, akhirnya Hou pun jatuh tidak berdaya. Beralih ke tempat Chatou, ia menjauh dari sumber ledakan dengan cara merangkak. Tidak lama kemudian, Song datang dengan muka polosnya. Lantas ia membawa Chatou keluar dari tempat tersebut dengan cara menggendongnya. Ia menanyakan keadaan Chatou dengan gaya rayuan mautnya. Tapi, tiba-tiba ia pingsan sambil memegang perutnya yang berlumuran darah. Ternyata, pada pertarungan kedua dengan Hou, ia berhasil menusuk Song dengan pisaunya. Sementara itu dari kejauhan, terlihat seorang anak kecil yang memantau keadaan mereka. Chatou Dangwort, Song Riangha, siapakah yang akan aku bunuh terlebih dahulu? Ucapnya. Aduh, siapa lagi ini? Malam harinya, Chatou yang sudah panik, meminta bantuan kepada rekannya untuk menolong Song yang terluka parah. Mereka membawa Song kepada seorang dokter di pojok kota. Setelah mendapat pengobatan, rekannya berkata kalau ia akan menelpon Euripides untuk melaporkan situasinya. Jelas saja itu membuat Chatou khawatir. Saat ia masuk, ternyata Song sudah kembali sadar. Setelah ketahuan, Song bertanya bagaimana rencana Chatou. Aku akan pura-pura ketiduran dan bilang tidak tahu apa-apa. Ucap Chatou. Mendengar hal itu Song langsung tertawa. Aku bisa membawamu pergi dari sini. Dengan begitu, kau bisa hidup lebih nyaman. Ucap Song. Namun, baru saja mulai romantis, tiba-tiba Chatou menekan luka Song dan membuatnya kesakitan. Inilah yang Animen suka dari anime ini. Kisah cintanya terasa sangat nyata, hingga membuat kita seolah berada di dalamnya. Daripada mencemaskan orang lain, cobalah untuk mencemaskan dirimu sendiri. Ucap Chatou. Padahal aku berharap dirawat olehmu. Tapi aku senang. Kau telah menyelamatkanku. Ucap Song yang membuat Chatou semakin kesal. Malamnya, Chatou bermimpi akan trauma masa kecilnya. Saat dia dibawa oleh laki-laki yang juga bernama Song Riangha dengan mobil. Saat Chatou ingin melihat wajahnya, laki-laki itu menutup mata Chatou. Hingga akhirnya ia dibangunkan oleh suara telepon dari Song. Selamat pagi, apa kau sudah bangun?
Ucap Song yang sedang berada di pelabuhan. Apa lukamu sudah membaik? Tanya Chatou. Sangat baik, ini sudah 3 minggu berlalu. Jawab Song. Kan, perhatian juga Chatou ini. Setelah panjang lebar dia berbicara, intinya dia hanya ingin memberitahu Chatou kalau ia mau liburan. Dan sebelum menutup teleponnya, dia berkata mungkin sebentar lagi kita akan bertemu. Saat berada di depan cermin, Chatou kembali dihantui masa lalunya. Sepertinya trauma yang dialaminya sangat berat. Animen tidak habis pikir bagaimana kalau itu benaran Song Riang-ha yang sekarang. Ah sudahlah, kita tunggu aja. Chatou kembali bekerja dan kali ini mereka menuju pelabuhan. Di atas kapal, Euripides menjelaskan misi mereka kali ini. Yaitu mengawal seseorang yang sangat penting. Dan mereka akan berjaga selama 1 minggu ke depan. Seperti yang sudah diduga, Song juga berada di kapal itu. Ditambah satu lagi penumpang gelap yang sebelumnya memata-matai mereka. Siapakah sebenarnya anak ini? Ya, mungkin di episode selanjutnya akan terjawab. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video anime berikutnya. Makan permen di kota Banjar. Cakap. Makannya sambil pakai sepatu. Ini anime baru belajar. Mohon bimbingan dan doa restu. Ahai.